Tapi di saat yang sama, Ah Jing juga tengah membidik dirinya. Mereka berdua lalu melepaskan tembakan secara bersamaan dan mengakibatkan keduanya terluka. Ojai pun segera mendekati Keming dan merawat. Keesokan harinya, Keming dan Shan sedang membuntuti Ah Jing masuk ke apartemennya. Tapi secara bersamaan, Yehto CS juga sedang mengintai Ah Jing. Hingga tiba di saat momen yang tak disengaja, Keming menyelinap masuk ke dalam lift yang akan tertutup. Tapi ternyata di dalam lift itu sudah ada Yehto dan kedua saudaranya. Mereka bertiga lalu saling memberi kode karena mengetahui Ming adalah seorang polisi. Begitupun dengan Ming. Mereka pun saling tembak-menembak hingga akhirnya menyadarkan Ah Jing dan mengundang perhatian polisi di sekitar. Ah Jing lalu memberi tembakan melindungi mereka bertiga hingga akhirnya Ah Jing harus berhadapan dengan Keming. Ah Jing berhasil lolos dari sergapan Keming, tapi tak berakhir sampai di situ. Mereka terus kejar-kejaran hingga Ah Jing memutuskan untuk melompat dan bergelantungan pada untaian kabel. Tapi ternyata kabel itu tak mampu menahan berat badan Ah Jing. Beruntungnya Keming segera menangkap kabel tersebut, namun akhirnya Keming harus melepaskan juga pegangannya karena tak kuat dan mengakibatkan Ah Jing terjatuh. Begitu Keming ingin melihat kondisi Ah Jing, rupanya Ah Jing sudah menghilang karena diselamatkan oleh Yehtao. Tapi saudara Yehtao masih terjebak di dalam apartemen. Ia menggunakan pistol yang dimilikinya untuk menyandera semua orang yang ada di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, skuad penyerang dan tim sniper tiba di lokasi. Namun karena tersangka telah melepaskan gas di ruang tersebut, akibatnya skuad penyerang dilarang melakukan tembakan dari jarak dekat. Lalu Shan membagi anggota sniper menjadi 4 tim, dan satu orang sebagai tim pendukung atau cadangan. Kebetulan Ojai mendapat tugas menembak pada tim 3. Ketika akan bergegas, secara tiba-tiba Ming mengubah formasi dan menukar Ojai sebagai pendukung. Ojai hanya bisa pasrah dengan keputusan komandannya itu. Para sniper segera mengambil posisi masing-masing. Si penjahat sepertinya semakin menjadi-jadi. Ia pun menyandera seorang wanita yang ada di dekatnya karena mengetahui skuad penyerang dan tim sniper sedang membidiknya. Namun dari keempat tim sniper, tak satu pun menemukan celah untuk membidik target. Hal itu disebabkan karena para tawanan terlalu banyak sehingga menghalangi tim sniper untuk menembak. Di saat Keming sudah putus asa, secara tiba-tiba Ojai melaporkan bahwa dirinya mendapat celah untuk melumpuhkan tersangka. Ming seperti mendapat angin segar. Ia pun segera menginstruksikan Ojai untuk segera menembak sekaligus membunuh tersangka dengan satu tembakan. Namun Ojai sepertinya harus benar-benar memiliki perhitungan yang matang, sebab celahnya adalah sebuah kipas sirkulasi udara yang sedang berputar. Setelah membidik dengan penuh keyakinan, ia pun melepaskan tembakan dan peluru berhasil melewati celah baling-baling kipas dengan mulus. Namun ternyata Ojai hanya menyasar tangan pelaku, dan akhirnya tersangka berhasil diamankan. Para wartawan lalu mewawancarai Ojai lagi, namun dengan bangga Ojai hanya memberi jawaban singkat menyuruh wartawan menanyai tersangka secara langsung. Sementara Keming sedang menanti Ojai dengan wajah yang geram. Ia sangat marah begitu mengetahui Ojai tak menjalankan instruksinya dengan baik. Ojai beralasan bahwa ia sengaja membiarkan tersangka hidup agar polisi lebih mudah mengusut kasus Yehtao. Namun Keming justru menimpali Ojai dengan mengatakan bahwa itu bukan urusan seorang sniper. Ada petugas lain yang bertanggung jawab dalam mengusut kasus. Ojai harus mematuhi perintah Ming karena Ojai berada di bawah komandonya. Katanya seorang sniper harus lebih mengutamakan keselamatan tawanan. Namun Ojai tetap bersikeras dan yakin dengan tindakan yang diambilnya telah diperhitungkan dengan matang-matang. Mereka terus saling mempertahankan arogansi masing-masing hingga akhirnya Ming mempersilahkan Ojai meninggalkan tim jika ia tak bersedia menuruti instruksi Ming. Pada keesokan harinya di kantornya sendiri, Shan yang hendak pulang tiba-tiba dicekik dan dilumpuhkan oleh Ah Jing yang bersembunyi pada jok belakang mobilnya. Rupanya Ah Jing membawa Shan ke apartemennya dan diikat di sebuah kursi. Di saat yang sama dengan dipimpin oleh Keming, skuad penyerang juga datang untuk menggerebek apartemen milik Ah Jing. Dengan ditemani oleh istrinya, Ah Jing mulai membenahi senjata untuk dipergunakan pada misi selanjutnya. Petugas lalu mendobrak pintu apartemen yang diduga milik Ah Jing dan ternyata apartemen itu sudah kosong. Ah Jing telah berpindah ke tempat lain. Shan yang sedang terikat di sebuah kursi tersadar dan melihat Ah Jing seperti sedang berbicara dengan seseorang tapi ia tak melihatnya. Shan lalu bertanya kepada siapa Ah Jing berbicara. Ternyata selama ini Ah Jing hanya berhalusinasi melihat istrinya masih hidup. Di waktu yang sama di apartemen lama Ah Jing, Keming menemukan sepasang cincin kawin. Ternyata istri Ah Jing telah meninggal selama 4 tahun yang lalu setelah terjatuh dari lantai apartemennya. Kemudian Shan mengingatkan Ah Jing bahwa istrinya telah mati. Ia meminta Ah Jing untuk menerima kenyataan. Namun mendengar itu Ah Jing malah naik pitam.
Ia sangat marah begitu Shan mengatakan istrinya telah mati, sedangkan ia masih melihat istrinya di dekatnya. Ia pun mengungkit kembali mengenai kejadian 4 tahun silam di mana tak seorang pun yang mau membelanya. Ia merasa bahwa mereka semua iri pada dirinya, sebab Ah Jing tak pernah tergantikan dari posisi penembak terbaik. Meski akhirnya Shan membantah, namun halusinasi Ah Jing membuatnya semakin emosi begitu melihat bayangan istrinya muncul membelanya. Dan bayangan seorang tawanan yang pernah terbunuh akibat tembakan salah sasaran oleh Ah Jing tiba-tiba muncul menuntut pertanggungjawaban. Ah Jing semakin tak terkendali ketika melihat bayangan Keming juga muncul dan ikut serta menyalahkan dirinya. Secara tidak sadar Ah Jing menembakkan senjatanya secara membabi buta, ingin menembak orang yang dilihatnya. Namun akhirnya ia baru tersadar bahwa tembakannya tadi juga telah membunuh sahabatnya sendiri. Shan tewas seketika dengan puluhan peluru bersarang di tubuhnya. Ah Jing baru mengingat semua kejadian ketika dirinya merasa depresi di penjara. Hal itu juga yang membuat istrinya tak kuat melihat kondisi Ah Jing yang semakin kacau. Disitulah Ah Jing mengalami sedikit gangguan kejiwaan dengan selalu berhalusinasi melihat istrinya dan orang yang dibunuhnya. Keesokan harinya, rencana Yehto pun dijalankan. Mereka memantau beberapa mobil polisi yang sedang membawa bahan peledak. Dari bawah jalan layang, Ah Jing menembaki mobil tersebut dengan senapan antimaterial. Lalu Ah Jing menelpon kepala kepolisian meminta agar Keming dan seluruh anggota tim sniper dikerahkan untuk menemuinya di suatu tempat. Ah Jing juga mengirimkan pesan suara kepada Ming untuk menemui dirinya dan memberinya kesempatan untuk menjadi top shooter yang sesungguhnya, karena memang Ming tak pernah mampu mengalahkan Ah Jing. Tak lama kemudian tibalah Ye Tao dan saudaranya di sebuah tempat dengan mengendarai mobil polisi yang mengangkut bahan peledak tadi. Setelah turun dari mobil, seorang polisi tawanan Ah Jing datang memberinya sebuah ponsel. Tak disangka Ah Jing malah balik menantang Ye Tao untuk menyelamatkan diri dari bidikannya, karena 4 tahun yang lalu bidikannya gagal membunuh Ye Tao. Ah Jing lalu bertaruh dengan satu bidikan. Jikalau Ye Tao berhasil selamat dari bidikannya, maka ia akan membiarkan Ye Tao pergi. Ye Tao lalu menggunakan cara yang sama, berlindung di balik tubuh tawanannya. Mereka pun berjalan selangkah demi selangkah untuk keluar dari ruangan itu. Namun begitu saudaranya keluar dan Ye Tao hendak menunduk, tiba-tiba peluru Ah Jing melesat menembus batok kepala Ye Tao dan akhirnya mati. Kemudian di waktu yang singkat, tim skuad penyerang pun berdatangan. Dan sepertinya mereka hanya datang untuk mengantar nyawa, dikarenakan posisi Ah Jing yang menguntungkan dan senjatanya pun memadai. Ditambah lagi keahlian mereka yang memang tak sepadan. Sepertinya instruksinya lah yang kurang tepat kawan. Ia hanya sniper lah yang mampu melumpuhkan sniper. Tak ketinggalan, petugas medis pun ditembaki oleh si Ah Jing. Dan jalan terakhir, tim sniper pun diterjunkan. 6 orang anggota sniper mulai memasuki ruang pertempuran. Mereka mulai mengamati, mencari posisi persembunyian Ah Jing. Ah Jing mencoba mengecoh mereka dengan menaruh moncong senjata di tempat lain. Seorang anggota melapor kepada Keming mengaku melihat target, yang mana target yang dimaksud adalah tipuan Ah Jing. Mereka pun melepaskan tembakan secara beruntun. Setelah menyadari kalau mereka telah ditipu, Keming lalu menginstruksikan untuk segera berganti posisi. Dan kini tiba giliran Ah Jing memetik satu buah tembakan dan membunuh satu orang anggota sniper. Mereka lalu melemparkan granat asap serta melepaskan tembakan perlindungan. Namun ternyata kedua tindakan tadi membuat Ah Jing dengan mudah melumpuhkan 2 orang sniper lagi dalam waktu yang singkat. Kini hanya tersisa 3 orang anggota tim sniper lagi. Keming yang masih terus berusaha mencari posisi Ah Jing berhasil menemukannya. Tapi di saat yang sama, Ah Jing juga tengah membidik dirinya. Mereka berdua lalu melepaskan tembakan secara bersamaan dan mengakibatkan keduanya terluka. Ojai pun segera mendekati Keming dan merawat lukanya. Namun Keming justru memerintahkan Ojai untuk cepat menemukan Ah Jing karena ia juga sempat melukainya. Ojai dan Snowman segera mencari posisi aman. Namun tak disangka Ah Jing segera bangkit dan menembak Snowman yang masih sedang berlari. Tak segan-segan Ah Jing terus menembaki kaki dan tangan Snowman untuk memancing Ojai keluar dari persembunyian. Karena tak tahan melihat rekannya yang makin tersiksa, Ojai pun akhirnya keluar dan melepaskan satu tembakan. Alhasil senapan Ah Jing pun hancur. Meski tembakannya hanya mengenai senapan dan belum membunuh Ah Jing, Ojai tak menyanyiakan kesempatan itu untuk menyelamatkan Snowman yang masih hidup. Kemudian Ah Jing bangkit lagi dengan senjata pamungkasnya, senapan antimaterial. Ia terus memerondol tembok tempat persembunyian Ojai dengan tembakan. Dan sepertinya mental Ojai jadi sedikit down oleh tekanan Ah Jing. Mendengar suara tembakan Ah Jing, Keming mengetahui persis senjata yang digunakannya. Ia lalu memberitahu Ojai mengenai senjata yang digunakan Ah Jing adalah senjata yang berat dan mengingatkan kembali mengenai kelemahan dari gaya menembak Ah Jing. Ming lalu berinisiatif untuk mengalihkan perhatian Ah Jing sekaligus menurunkan daya akurasinya, yang katanya ia hanya mampu mendapatkan akurasi terbaik di 5 tembakan pertama, selebihnya gerakannya akan melambat dan daya akurasinya akan menurun. Ming meminta Ojai memanfaatkan peluang itu untuk menyerang Ah Jing,
dengan teknik yang menurut Ojai paling tepat. Meski ia telah dijaga oleh Snowman dan Ojai mengingat kondisi Ming sendiri sedang terluka, akhirnya Ming keluar dari persembunyian dan melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian Ah Jing. Ming lalu berlari membentuk pola zigzag untuk menghindari tembakan. Ia berhasil menghindari 3 tembakan pertama Ah Jing. Namun pada kali keempat, Ming terkena tembakan dan membuat dirinya terkapar. Menyaksikan kejadian itu, Ojai terkejut. Dirinya baru tersadar sepertinya ia harus mengambil tindakan secepatnya. Meski sedikit terlambat, Ojai pun memberanikan diri muncul dan membidik Ah Jing. Melihat Ojai muncul, seketika membuat Ah Jing gugup dan kehilangan kendali atas jarinya. Secara tiba-tiba jari telunjuk Ah Jing gemetar dengan hebat, dan tanpa menunggu lama, Ojai melepaskan tembakan sebanyak 4 peluru ke tubuh Ah Jing dan mengakhiri riwayatnya. Ojai lalu mendekati Ming yang sedang sekarat. Tanpa wasiat, Keming menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pada kenyataan sebenarnya, Keming memang sengaja ingin menjatuhkan Ah Jing. Pada saat itu, ia juga melihat Ye Tao sedang menarik pin granat. Namun karena Shan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas, ia pun memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan Ah Jing yang memang posisi jabatannya di atas Keming. Keming merasa kecewa ketika Ah Jing selalu lebih unggul dari dirinya. Maka dari situlah di saat hari kebebasan Ah Jing, Keming berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan memberinya hadiah dan uang yang banyak melalui Shan. Tapi dendam Ah Jing tak semudah itu dapat dipadamkan. Singkat cerita, akhirnya Ojai mampu mencatatkan namanya sebagai top shooter 500 meter menyamai Ah Jing. Ia mendeklarasikan diri akan menerima tantangan siapapun yang menantangnya. Ia yakin akan selalu menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan film sekian. Oke sobat, jadi itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Sniper